Kita juga sebetulnya lumayan ribet guys kalau misalnya kita lagi pakai seragam gitu. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku pengen banget cerita-cerita sama kalian seberapa ribetnya kalau misalnya kita itu kerja jadi pramugari, guys. Nah, jadi kalau misalnya banyak dari kalian itu udah banyak yang tahu seberapa asiknya kerja jadi pramugari. Misalnya kalian pasti sering banget dong kepoin kayak Instagramnya pramugari. Kalian ngeliatin mereka kayak jalan-jalan ke negara ini, ke negara itu, belanja, terus udah kayak gitu, makan makanan enak dan lain-lain. Nah, tapi guys, di belakang itu kita juga sebetulnya lumayan ribet guys kalau misalnya kita lagi pakai seragam gitu. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin ke kalian kayak sebetulnya apa aja sih yang kita boleh lakukan, yang kita nggak boleh lakukan pada saat kita itu pakai seragam atau bisa dibilang bertugas gitu. Walaupun kita belum bertugas atau sudah selesai masa tugas kita atau maksudnya udah selesai flight, tapi kita itu masih pakai seragam, kita itu tetap ada banyak peraturan yang boleh kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan guys. Nah, di sini aku bakalan share ke kalian apa aja itu. Nah guys, buat kalian yang baru di sini atau yang udah sering nonton video aku tapi belum subscribe channel aku, jangan lupa ya guys di subscribe dulu channel aku dan juga dinyalain tombol notifikasinya supaya kalau misalnya aku upload video baru kalian bisa langsung nonton. Oke guys, kita langsung aja masuk yang pertama. Yang pertama, keribetan pramugari, yaitu adalah kita itu guys kalau misalnya udah pakai seragam, kita itu nggak boleh naik kendaraan umum kayak kereta, MRT, bus gitu, nggak boleh guys. Jadi kita itu cuma boleh naik kendaraan pribadi atau enggak naik taksi atau enggak taksi online gitu, itu boleh guys. Tapi kalau misalnya kalian mau ngirit, mau naik bus atau MRT, kalian itu bisa pakai baju bebas kayak gini, terus nanti di airport kalian baru ganti ke seragam gitu. Jadi kalian pakai baju kayak gini aja gitu. Tapi aku sih biasanya ya, aku biasanya itu dari rumah aku udah kondean, semuanya udah ready, terus makeupnya juga udah ready, terus udah kayak gitu ya udah aku tinggal ganti baju di airport gitu. Nah, di sini tipsnya adalah kalau misalnya mau ke airport pakai baju yang gampang dibuka, jangan yang kayak gini guys, karena kalau kayak gini begitu kalian buka baju pasti ya rambutnya tuh bakalan berantakan lagi ya kan. Nah, jadi biasanya itu kalau misalnya ke airport aku selalu pakai baju-baju yang kayak sininya agak lebar gitu, yang gampang dibukanya, atau enggak baju yang kancing gitu. Jadi nanti pada saat kamu buka terus ganti seragam, rambut kamu tuh tetap tertata rapih dan cantik seperti yang udah di style di rumah tadi gitu. Jadi nggak rusak gitu guys. Nah, itu dia yang pertama. Sekarang guys, berikutnya yaitu adalah yang kedua. Yang kedua itu, guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita itu ya udah jadi pramugari terus lagi bertugas, bukan bertugas sih, maksudnya kayak lagi di airport gitu guys, kita itu nggak boleh yang namanya jalan sambil nelponan gitu, atau nggak jalan sambil mainan handphone gitu. Aku juga nggak tahu ini kenapa peraturannya kayak gini, tapi ya mungkin nggak enak dilihat juga sih ya, kayak sambil jalan gitu, sambil kerek koper, sambil teleponan gitu. Nah, itu kita nggak boleh sama sekali. Terus begitu kita juga nggak boleh sambil jalan sambil main-main handphone gitu, itu juga nggak boleh. Nah, tapi kadang-kadang itu susahnya adalah guys, kalau misalnya kita tuh udah landing, terus kadang-kadang tuh kan kita udah capek banget ya guys, udah capek banget, udah rasanya tuh udah pengen ayo pulang, mau pulang gitu, udah mau mandi, mau tidur gitu kan. Nah, biasanya itu kita udah cepet-cepet booking taksi online, apalagi kan kadang taksi online itu datangnya suka agak lama gitu kan guys, bukan yang kayak langsung dateng gitu. Nah, jadi itu kita suka langsung cepet-cepet pesan gitu. Terus udah kayak gitu, kadang kita udah pesan duluan, tapi kitanya itu belum sampai gitu loh di pintu yang kita minta mereka tunggu gitu. Jadi biasa orangnya itu suka telepon kita gitu. Terus jadi kan kita kayak aduh iya nih, iya lagi sambil buru-buru gitu, sambil angkat telepon, oh iya udah mau sampai gitu. Nah, kadang-kadang kayak gitu sih guys.
Oke guys, berikutnya yang ketiga keribetan pramugari yaitu adalah kalian tahu nggak sih kalau misalnya kalian jadi pramugari ya, terus udah pakai seragam, terus udah gitu kalian itu misalnya udah pulang kerja nih sekarang ya, terus kalian mau mampir ke beli makanan, bungkus makanan deh misalnya ke McD atau kemana gitu ya, itu tuh kita nggak boleh guys. Kita bolehnya pesen makanan cuman kalau di dalam airport. Kalau misalnya udah di luar airport kalian pengen pesan makanan atau bungkus makanan sekalipun itu nggak boleh guys. Jadi kita itu benar-benar cuman boleh pakai seragam di daerah rumah kita dan juga di airport gitu. Jadi di luar itu nggak boleh guys, walaupun yang namanya cuma bungkus makanan, ambil paket atau ke post office ngambil drop ini apa bentar gitu, itu nggak boleh sama sekali guys. Jadi kalian cuma bisa ngeliat pramugari ya di airport doang gitu, atau enggak emang di daerah rumah dia gitu guys. Oh ya guys, berikutnya yang keempat, kalian tahu nggak sih kalau misalnya perusahaan aku itu ya, tas tenteng tangan kita itu sebetulnya itu bagian dari seragam kita kan guys. Jadi kemana-mana kita pergi, kita itu harus banget nenteng tas itu gitu guys. Walaupun kadang-kadang tuh ribet kan, kayak misalnya ya udah deh nggak usah bawa tas deh, misalnya cuma mau pergi beli makanan di bawah gitu kan, itu nggak boleh kalau misalnya kita nggak bawa tas kita gitu. Jadi kita kemanapun kita pergi itu kita harus bawa tas, kita nggak boleh yang namanya cuman mentang-mentang deket gitu ya udah bawa aja itu apa dompet terus turun ke bawah. Nah itu nggak boleh. Atau nggak misalnya kalian mau ke WC juga guys, misalnya ke WC kalian titip kopernya di mana sama teman kalian misalnya gitu, terus udah kayak gitu kalian titipin tas tangannya itu sama teman kalian juga, terus kalian misalnya cuman ambil lipstick atau apa gitu, nah itu nggak boleh guys. Jadi tas tangan kalian itu harus selalu dipakai bersamaan dengan seragam kemanapun kalian pergi gitu, kecuali di dalam pesawat. Nah kalau di dalam pesawat kalian baru boleh taruh tas tangan kalian itu, tas lempangan itu gitu guys. Berikutnya yang kelima. Nah yang kelima itu sebetulnya kita itu guys kalau lagi pakai seragam kita itu nggak boleh posting di sosial media. Kayak pada saat kita masih bekerja ya, kayak kalau aku kan udah resign, jadi itu dia kenapa aku ada beberapa post-post kayak pakai baju seragam gitu. Nah kalau misalnya pada saat kamu masih bekerja itu sebetulnya kamu nggak boleh. Itu dia kenapa, kalau misalnya kamu ngeliat orang-orang tuh sering banget kayak post foto, terutama di perusahaan aku ya, itu tuh kayak sering banget gitu mereka post foto tapi itu bajunya kayak dibikin blur-blur gitu, dibikin mozaik gitu, atau enggak ada aja deh yang bikin kayak pakai motif bunga-bunga lah di sininya gitu segala macam, kayak mereka selfie terus udah gitu kan misalnya ininya seragam gitu, nah terus nanti di sininya tuh di blur gitu, atau enggak dipakai stiker-stiker kayak gitu. Nah itu dia guys kenapa banyak banget pramugari yang melakukan hal itu, karena kita itu nggak boleh posting sama sekali di sosial media. Oke guys, kita langsung aja masuk yang terakhir. Jadi yang terakhir itu adalah kita itu guys kalau misalnya udah pakai seragam baik pramugari maupun pramugara, kita itu nggak boleh yang namanya ngerokok. Walaupun di airport, di dekat rumah kita, atau di negara lain pun, dimanapun itu guys, kita nggak boleh kelihatan ngerokok dengan seragam gitu. Buat para pramugara itu biasanya lebih gampang karena mereka itu tinggal copot dasi mereka, terus buka jaketnya, abis itu udah, karena kemeja dalamnya itu nggak kelihatan sama sekali kalau misalnya ada logo-logo perusahaan atau apapun itu gitu guys. Jadi tuh biasanya mereka tuh lebih gampang. Nah tapi kalau untuk pramugari guys, ini dia guys ribetnya. Jadi biasanya mereka itu sengaja ganti baju terus ngerokok, abis itu langsung balik lagi pakai seragam gitu guys. Nah itu sih yang terakhir guys. Jadi kita itu nggak boleh kelihatan merokok pakai seragam dimanapun itu, di airport, di rumah, di area hotel, pokoknya dimanapun itu nggak boleh gitu guys. Jadi biasanya kalau misalnya udah sampai di hotel di negara lain pun biasanya mereka itu langsung naik ke atas ganti baju terus turun lagi buat ngerokok gitu. Nah guys, itu dia tadi keribetan-keribetan pramugari dan pramugara kalau misalnya lagi pakai seragam gitu loh guys. Sebetulnya sih masih banyak lagi, cuman kita bahas lain kali aja kali ya guys di video-video berikutnya. Nah guys, buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe channel aku dan juga like, comment, and share video ini. Bye-bye!